Halo guys, kembali bersama gua Ajay di ini aja dimana gua Ajay, gua adalah netizen yang suka komentarin bola. Oke guys, jadi di video kali ini gua mau ngebahas satu isu yang lagi rame, dimana tabloid Marka atau uh, artikel Marka bilang kalau Louis van Gaal akan menjadi direktur Timnas Indonesia. Kalau Van Gaal menjadi direktur Timnas Indonesia, berarti dia akan sepaket dengan Patrick Kluivert ya, dimana kita tahu Patrick Kluivert ini adalah pemain terbaik, bisa dibilang pemain terbaiknya era Van Gaal ya di Ajax kalau nggak salah, dan juga di Oke. Kalau melihat sepak terjang Van Gaal, kita pasti sudah tahu semua bahwa Van Gaal adalah pelatih yang sukses membawa Belanda ke final dan juga semifinal Piala Dunia 2010 dan 2014. Tapi Van Gaal sayangnya gagal di MU. Jadi bisa gue bilang Van Gaal ini kalau untuk menukangi timnas atau urusan timnas kayaknya memang lebih jago dibanding urusan klub. Ditambah Van Gaal kan sudah sangat berpengalaman. Tapi ini kan masih isu ya. Sayangnya Van Gaal ini sudah berusia lanjut ya, bisa dibilang sudah 73 tahun umurnya. Jadi kalau kita tahu direktur teknik itu kan sangat berat ya pekerjaannya, sangat berat karena kalau ada kalau ada pemain naturalisasi yang potensial tuh dia harus datang nego ke keluarganya gitu-gitu kan direktur teknik itu. Kemudian intinya kalau ada hal-hal yang berurusan dengan teknis itu dia yang harus turun tangan, ya kan. Jadi kalau melihat dari objektif pekerjaan yang diberikan kepada Van Gaal nantinya, ini akan sangat berat untuk apalagi untuk orang yang sudah berusia lanjut ya, untuk berpergian ke sana ke sini. Jadi opini gua, menurut gua Van Gaal ini akan sulit ya. Akan sulit karena kan PSSI akan bertemu Van Gaal dan calon direktur teknik lainnya tuh di bulan Februari ya. Gue prediksi Van Gaal ini akan sulit untuk mencapai kata deal. Kenapa? Karena faktor tadi, faktor usia. Ditambah juga dia udah nggak terlalu fokus di sepak bola. Dia kan sekarang lagi seringnya fokus di keluarganya ya. Juga dengan penyakitnya dia kan akhir-akhir ini juga beberapa kali sering kontrol bisa dibilang. Jadi kalau misalkan dia harus bolak-balik Indonesia Belanda dengan dia harus banyak kontrol, ya akan sangat merepotkan mungkin untuk Van Gaal sendiri ya. Jadi gue prediksi sih bakal sulit ya untuk mencapai kata sepakat dengan Van Gaal. Siapa direktur teknik yang mungkin kalau bukan Van Gaal ini siapa? Gue sendiri sebenarnya nggak tahu ya calon-calon direktur teknik karena gue tidak mengikuti direktur teknik. Gue tidak mengikuti manajemennya sepak bola, jarang gue ngikutin. Gue kan selalu ngikutinnya pemainnya, pelatihnya, kemudian atmosfernya, sense footballnya, supporternya. Gue nggak pernah ngikutin dalamnya gitu, manajemennya gue nggak pernah ngikutin, jarang gitu. Tapi ya gue sedikit tahu lah pekerjaan direktur teknik itu apa gitu. Direktur teknik timnas itu sebenarnya pekerjaannya nggak lebih berat dari direktur teknik klub. Kalau direktur teknik klub itu apa? Dia tuh rapatnya jauh lebih sering lah dibanding direktur teknik timnas. Jadi rapatnya kalau direktur teknik timnas itu nggak terlalu sering lah. Tapi tetap aja berpergiannya itu yang akan menjadi kendala untuk Louis van Gaal. Nah kalau bicara Louis van Gaal, kalau misalkan bersanding dengan Patrick Kluivert, Ruud Gullit juga udah mengatakan kalau Louis van Gaal juga kayaknya lebih baik daripada letih bisa dibilang dengan banyak perjalanan yang akan dilalui. Mending dia lebih baik ke Ajax, lebih baik stay di Ajax dan menjadi
pengawasnya Ajax bisa dibilang, direktur tekniknya Ajax, menjadi direktur pembinanya Ajax. Ruud Gullit mengatakan seperti itu, dan dia kayaknya tidak akan mungkin ke Indonesia, dan itu juga gue confirm ya, pernyataan dari Ruud Gullit. Jadi untuk gue sulit ya, apalagi Sintayong bukan Sintayong, di sejak era Patrick Kluivert, sejak era Sintayong ini kan Dirtek itu memang tidak ada ya kan, Dirtek itu kan tidak ada, Dirtek timnas itu kan tidak ada gitu. Jadi semuanya dikerjakan oleh Pak Erick Thohir secara langsung, atau mungkin beberapa kali juga sama Pak Sumardi atau sama Pak Arya, atau sama Exco. Jadi semuanya dikerjakan sendiri sama, bisa dibilang sama Pak Ketum gitu. Jadi ya memang sangat butuh ya direktur teknik timnas ini, supaya pekerjaan Pak Erick Thohir juga nggak terlalu berat. Apalagi sekarang kita sangat butuh direktur teknik itu. Kenapa? Karena sekarang pemain kita kan berwarna-warni ya, ada di mana-mana gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia aja. Karena Pak Erick Thohir kan sudah bilang dia akan mengadakan naturalisasi ini sampai grassroots kita, pembinaan kita ada di level Asia, ada di level minimal tier 2 Asia gitu. Jadi kalau pembinaan itu belum ada di level itu, dia akan tetap menggunakan pemain naturalisasi, dan ini kan pasti membutuhkan direktur teknik untuk lobby segala macam. Dan kalau semuanya harus dikerjakan sama Pak Erick Thohir kan sekarang lagi megang BUMN juga, jadi pasti kan sulit sekali gitu. Jadi Dirtek nanti yang akan mengurusi semuanya gitu. Jadi nanti ada Dirtek, ada manajer, ada dan lain-lain. Pembagian tugasnya jadi lebih ringan lah satu sama lain gitu jadinya. Dan rencananya Dirtek ini akan ngambil juga dari Eropa kalau bisa, karena ya Pak Erick Thohir selalu menjelaskan soal namanya komunikasi ya. Jadi Pak Erick Thohir ingin komunikasi Dirtek dengan para pemain atau keluarga pemain ini berjalan harmonis ya. Tidak ada lagi miskom, karena kita tahu kalau menggunakan penerjemah itu beberapa kali sering miskom ya. Kadang contohnya di era Sintayong aja, Sintayong sebenarnya bilangnya lembut, tapi karena harus diterjemahkan, asumsinya jadi jelek gitu. Kadang jadi jelek. Jadi itu misunderstand itu yang ingin diminimalisir oleh Pak Erick Thohir. Jadi gue bisa dibilang cukup paham kenapa akhirnya membutuhkan seorang direktur teknik. Dan kalau bicara direktur teknik dari Indonesia, sebenarnya sempat dipegang sama Pak Indra Syafri ya. Sempat dipegang sama Pak Indra Syafri. Tapi karena Pak Indra Syafri sekarang juga fokus ke pembinaan, jadi dia kan sekarang jadi pelatih U20, kemudian dia juga ibaratnya belasak belusuknya tuh banyaknya Pak Indra Syafri sekarang gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan Pak Indra Syafri aja, ya ke luar negerinya berat gitu, karena ibaratnya Indonesia aja udah sebesar ini gitu, dia kan pasti too much more time gitu, nggak pun terlalu banyak waktu yang dibuang hanya untuk mencari bibit di Indonesia aja gitu, karena Indonesia luas sekali kan. Dia juga butuh direktur teknik yang bisa juga mungkin mencari bibit-bibit di Belanda, di mana gitu. Meja bisa berbicara, kemudian bisa mengetahui apa kebutuhan timnas segala macam, yang membuat semoga timnas ini nanti dengan Dirtek yang baru, semoga akan berjalan jauh lebih seimbang, dan timnas ini bisa improve ke tier 1 Asia. Itu tujuan akhirnya. Timnas kita bisa improve ke tier 1 Asia, menyamai level Jepang ya, menyamai level Jepang, dan bisa konsisten. Kalau misalkan tahun ini kita dikasih rezeki ke Piala Dunia, semoga konsisten di 4 tahun kemudian kita juga lolos ke Piala Dunia. Jadi itu adalah target ujungnya ya gitu guys. Oke, itu sekilas tentang Louis van Gaal. Baik.